Kedua, saya kasihan juga dengan Bareskrim. Karena hasil dari Bareskrim itu tidak punya nilai apapun kecuali hanya menghentikan deras. Ya. Sementara apakah bukti itu bisa untuk menguatkan laporan di Polda? Kagak bisa. Karena proses untuk menguatkan bukti di Polda berarti ijazah Jokowi harus ditaruh di Polda, disita di Polda, dan dites melalui proses berdasarkan LP oleh Polda meskipun nanti balik ke Bareskrim. Dan barang itu harus tetap berada di penyidik, nanti dilimpahkan kepada jaksa, baru dibawa ke pengadilan. Dan situlah kami nanti akan bertarung. Nanti akan ada gelar perkara. Nanti di sana kami akan ajukan ahli, ajukan saksi, ajukan juga tes-tes yang pembanding untuk men-challenge. Kalau hari ini sebenarnya kita ini butuh bukti, bukan narasi. Mohon maaf, tadinya saya overestimate, saya pikir ya, apa yang mau dilakukan oleh Bareskrim itu seperti apa yang dilakukan oleh Polda Banten. Pengumuman tersangka Charlie Chandra, tersangkanya dipamerin. Atau setidaknya seperti Polda Metro Jaya saat KM 50. Pengumumannya penyerangan kepada aparat. Ada pedangnya, ada goloknya, ada senjatanya, dipamerkan. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik. Dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi, itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukumnya yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang, kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu memang saya challenge, proses di Polda ayo lanjutkan. Tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Karena kewenangan yang ada di Bareskrim sudah selesai. Penghentian itu hanya pada kasus Dumas. Nggak bisa dong nanti syarat itu, bukti itu akan menguatkan ya fitnah dan pencemaran di kasus Polda Metro Jaya. Nggak bisa, ini perkara yang terpisah. Yang kedua, katanya akan berkoordinasi Bareskrim dengan Polda Metro Jaya. Nggak bisa, harus diproses ulang. Karena ini nomor LP-nya berbeda, prosesnya berbeda. Proses dan prosedur harus diperhatikan walaupun kita sedang menuju substansi yang ingin kita adili. Yang kedua, yang menjadi soal itu kan sederhana sebenarnya. Di Polda itu kan sudah ada proses. Kenapa dulu tidak disita di Polda? Ya. Apa kepentingannya? Itu malah diantarkan ke Bareskrim. Maka di sini kita duluan mana sih kasusnya, Bareskrim dulu apa Polda dulu? Ya duluan Bareskrim. Tapi nggak pernah keluar nomor LP begitu loh. Nah ini yang kami kemudian yang ketiga kasihan kepada siapa? Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Bareskrim, yang sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media, bagaimana? Apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti, bukan sekedar narasi, begitu. Jadi yang dimau saudara Roy dan saudara Ahmad bukti. ini hanya, sebentar, Presiden Jokowi menunjukkan ijazah itu ke masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga diasumsikan kalau ditunjukkan bukti akan gini. Ditunjukkan saja, enggak kok. Janganlah berpraduga. Tunjukkan dulu. Tahan dulu, interupsi akan kembali usai jeda.